Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Arya Saputra dari kelas TI 20A1. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang motherboard dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Di sini motherboard ada pengertian, fungsi, dan juga jenis. Pertama-tama kita akan ke pengertian terlebih dahulu. Klik. Pengertian motherboard adalah motherboard atau biasa disebut mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Kembali lagi, sini kita akan ada fungsi. Fungsi motherboard adalah peran dari motherboard sebagai tulang belakang komputer bukanlah hal yang tidak beralasan, sebab motherboard memiliki berbagai macam fungsi selain dengan fungsi utama yaitu sebagai basic yang menampung komponen pada komputer. Motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input or output sistem BIOS pada chip and memory atau biasa kita sebut juga ROM. Kode BIOS adalah sebuah firmware yang mana firmware tersebut tidak akan hilang meski komputer dalam kondisi off dan juga tidak dapat diubah oleh proses sistem operasi yang normal atau software aplikasi. Selain itu, bila Anda memperhatikan pada motherboard terdapat kumpulan slot-slot yang memungkinkan penggunaan komponen atau perangkat eksternal yang mampu meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Perangkat yang dimaksud adalah printer, keyboard, mouse, jack audio, hard disk eksternal, atau stick game. Perangkat tersebut dapat dihubungkan dengan komputer dengan menghubungannya langsung ke motherboard dengan menggunakan port-port yang telah disediakan. Kembali. Yang terakhir ada jenis dari motherboard. Pertama, ada motherboard AT atau motherboard Advanced Technology. Motherboard AT adalah sebuah jenis motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984. Lalu, kemudian dipergunakan secara luas pada tahun 1980-an. Motherboard jenis ini memiliki ukuran yang terbilang cukup besar, yaitu 12 x 13,8 inch. Ukuran yang cukup besar sehingga tidak muat di desktop mini. Ya. Selanjutnya ada Advanced Technology Extended. Motherboard ATX adalah sebuah jenis motherboard yang dikembangkan oleh Intel pada pertengahan tahun 1990-an yang mana merupakan sebuah peningkatan daripada jenis motherboard sebelumnya yaitu motherboard AT atau Advanced Technology. Selanjutnya ada juga motherboard Micro ATX. Kenapa motherboard disebut Micro ATX? Micro ATX sebenarnya sama dengan yang jenis ATX yang itu pertama kali diperkenalkan. Tapi manfaatnya juga sama. Yang membedakan hanyalah pada ukuran dari motherboard itu sendiri. Yang mana Micro ATX itu lebih kecil. Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi jumlah slot input atau output yang didukung pada motherboard. Selanjutnya ada LPX atau Low Profile Extended. Motherboard Low Profile Extension diciptakan setelah motherboard AT di tahun 1900-an. Motherboard jenis ini dirancang untuk digunakan pada casing slimline atau low profile yang memang didesain sedemikian rupa untuk mengurangi penggunaan space ruangan dan biaya. Selanjutnya ada BTX atau Balanced Technology Extended, yang mana motherboard BTX dikembangkan untuk mengurangi atau menghindari beberapa masalah yang muncul pada saat menggunakan teknologi terkini. Teknologi yang lebih baru cenderung menggunakan daya yang lebih besar dan juga menghasilkan panas yang lebih. Tidak seperti motherboard jenis lainnya, BTX secara total melepaskan daya dari bentuk ATX yang mana itu adalah seri kedua dari AT yang saat ini populer.
Dan yang keenam ada motherboard Mini ITX atau Information Technology Extended. Mini ITX merupakan jenis motherboard berdaya rendah dengan ukuran cukup kecil yaitu 17x17 cm. Mini ITX ini dirancang oleh VIA Technologies pada tahun 2001. Motherboard Mini ITX ini digunakan pada komputer yang memiliki bentuk yang kecil. Selain itu, motherboard jenis ini juga tidak menimbulkan panas yang lebih karena menggunakan konsumsi daya yang rendah, sehingga tidak membutuhkan kipas yang besar. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebelum itu, saya akan memberikan cara untuk menggunakan hyperlink. Pertama, kita ke menu ini yang ada motherboard, pengertian, fungsi, dan jenis. Kita klik yang pengertian, lalu klik kanan. Di sini ada edit link atau sebiasa disebut hyperlink. Kita pilih place in this document yang motherboard, yaitu pengertian atau biasa disebut dengan bla 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 bla. Kita klik di sini. Lalu oke. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.